لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى آله وصحبه المعلمين علومه للتابعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertaburkan salam semoga Allah sampaikan limpah curahkan keharibaan baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pagi ini kita akan membahas bab yajibu ala wali as-sabi was-sabiyah al-mumayyizain ay ya'murahuma bis-shalah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sab'i sinin wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 10 sinin. Jamarakumullah. Ada satu bab yang kemudian menjadi satu kewajiban fima yajibu ala sahibil wilayah. Wajib bagi pemimpin di satu wilayah itu apa yang diwajibkan ala tariqi fardil kifayah, dan bahkan ini menjadi fardu kifayah. Yaitu ala wali sabi was sabiyah al mumayyizain ay ya'murahuma bis salati walau qada'in, yaitu mengajarkan kepada anak-anak untuk mengerjakan salat. Ada satu mahfuzat yang kemudian memotivasi kita untuk mendidik anak-anak kita agar supaya mereka tidak meninggalkan sholat, agar supaya mendidik anak-anak menyiapkan generasi saat ini untuk di masa depan. Mahfuzat itu yang berbunyi syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa depan. Artinya mulai saat ini kita harus menyiapkan anak-anak muda kita untuk menyiapkan menjadi generasi yang meneruskan estafet kita, yang kelak nanti mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Disiapkan dari hari ini. Masjid menjadi tempat yang ramah untuk anak-anak. Orang tua mendidik anak-anaknya, menyiapkan fasilitasnya agar supaya anak kita tumbuh kembang menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Kita agak kurang perhatian dengan anak-anak remaja kita. Kita membiarkan mereka
waktunya habis untuk handphone mereka, yang padahal anak-anak remaja ini memiliki potensi yang luar biasa. Yang pertama dari potensi anak-anak itu adalah untuk menjadi pribadi yang menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian yajibu ala sahibil wilayah, bahkan pemimpin di wilayah tersebut harus ikut ambil peran. Ini untuk mencegah yang kemudian yang nantinya ada anak-anak generasi remaja yang tawuran, narkoba, dan hal-hal negatif yang lainnya. Kita cegah dari sekarang dengan mengarahkan anak-anak remaja kita ini, yang pertama mengerti akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin di satu wilayah harus turun tangan juga, terutama adalah waliyus sobi, terutama adalah orang tua dari si anak tersebut harus hadir untuk ikut peran utama, mengambil peran utama sebagai pembimbing mereka. Nah, ini hukumnya kemudian menjadi fardu kifayah. Perintah yang pertama adalah ya'muruhuma al-mumayyizain, terutama bagi anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang diperintahkan pertama adalah bisolah, menjalankan sholat. Walau qodoin, walaupun awal-awal dia masih mengkodok sholatnya yang tertinggal. Contoh misalkan anak-anak kita bangun kesiangan, kita jangan biarkan mereka tidak sholat karena sudah telat waktunya kesiangan. Nanti biasanya bilang, ayah, bunda kesiangan. Sholat seketika kamu ingat, ketika kamu bangun, sholat nak, walaupun kodok waktunya sudah habis, karena itu masuk kategori kodok boleh. Syarat kodok itu kan dua, naumun au nisyanun, ketiduran atau kelupaan, atau anaknya asik main, pulang ke rumah sampai lupa, lewat waktu sholat, tetap harus suruh sholat, walau kodoin, walaupun itu mengkodok sholatnya. Itu secara tidak langsung dalam pendidikan bahwa menerapkan kewajiban ini nggak boleh ditinggal. Lebih baik, kalau bahasa umum kita, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Nanti anak akan terbiasa, oh ternyata sholat wajib, ternyata kewajiban harus dijalankan meskipun sudah tertinggal waktunya. Nanti dia akan sadar, terbangunlah mindset mereka, kemudian menjadi anak yang ngerti akan hak dan kewajibannya, dia harus menjalankannya. Wa yu'allimaha ayil mumayyizain ahkamaha, dan bukan hanya menyuruh sholat, memerintahkan sholat, tapi juga wa yu'allimahuma, mengajarkan kepada mereka ahkamaha, hukum-hukum sholat. Ini yang paling penting, kita ajarkan hukum-hukumnya. Mungkin bahkan kita sendiri kalau ditanya nggak paham, berapa sih rukun sholat, berapa sih syarat sholat, syarat sahnya, rukun di dalam sholatnya, mungkin nggak hafal walaupun kita sholat setiap hari. Dengan cara bagaimana menyiapkan fasilitas kepada mereka, tempat-tempat pendidikan untuk anak-anak kita.
ada TPQ, TPA, ada majelis taklim, ada majelis tahsin, ada kajian-kajian yang diadakan. Terus yang sekarang belum lagi kedengaran remaja hangoutnya, nggak tahu nih, masih adakah? Ada supportkah dari kita? Kita menghendaki nggak kira-kira ada remaja kita ini tampil? Ya, kalau kita katakan bahasanya udah uzur, waktunya regenerasi. Makanya kemudian ada muncul masjid 1 juta pemuda, bukan 1 juta orang tua. Yang dimunculkan pemudanya. Lah kita munculkan nanti. Dia tahu bahwa ada generasi anak-anak remaja tampil di berbagai acara kegiatan. Kita sayangnya tidak terlalu melibatkan anak-anak remaja, potensinya banyak. Yang kita tampilkan orang tuanya aja. Ini yang anak remaja kita harus kita tampilkan, kita bentuk, kita arahkan, kita tampilkan, kita kasih dukungan. Karena itu bagian dari fardu kifayah ternyata. Setahu kita kan selama ini, sejauh ini fardu kifayah yang ngurusin orang meninggal sampai ke makam, itu masuk bagian daripada fardu kifayah. Bahkan sahibul wilayah, pemimpin daerah itu dianjurkan untuk turun, wajib turun, karena nanti dampaknya luas. Kalau ada apa-apa dengan remaja dalam konotasi yang negatif, nanti bukan hanya orang tuanya yang pertama ditanya, siapa orang tuamu, nama ayahmu, nama ibumu, tinggal di mana, siapa RT-nya, RW-nya siapa, dekat sama masjid mana, wah kena semua kalau konotasinya buruk. Nah gitu jamaah. Kita ajarkan kepada mereka sholat minasyuruti wa ghairihi, diajarkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ba'da tamami sab'i sinin, setelah mereka genap umur 9 tahun terutama lebih. Wala budda min at-tahdid bid-darbi. Bahkan ketika masih usia 9 tahun kok sampai dia enggak sholat, maka wala budda min at-tahdid, diberikan had, hukuman untuk memberikan efek. Di situ yang pertama adalah untuk pelajaran, dan juga ada efek jerahnya juga kalau dia meninggalkannya, bahwa dia tahu, oh ternyata tadi harus dikerjakan walaupun telat. Yang berikutnya adalah ternyata kalau tidak mengerjakan itu ada hukumannya, sehingga mereka menyadari, oh kalau nggak sholat berarti bukan hanya dosa, tapi orang tua boleh memukulnya. Ini anak-anak yang kemudian ke masjid, insya Allah sholat, walaupun awalnya bercanda. Kita juga khawatir sih memang di masjid bercanda, tapi justru yang lebih kita khawatirkan remaja, anak-anak yang tidak masuk masjid. Katakan senakal-nakalnya anak remaja yang bercanda di masjid, main-main di masjid, rasanya lebih baik daripada remaja yang di luar masjid. Di sini masih terkontrol, Pak. Bagaimana kalau kita lihat kita mau masuk masjid masih pada nongkrong di warung-warung, nggak peduli dengan suara azan, nggak peduli dengan suara iqomah, dan itu anak cucu kita, gimana perasaannya? Kalau anak cucu kita sudah tidak lagi peduli dengan suara azan, dengan suara iqomah, mohon maaf, jangan diharapin masa depannya. Kalaupun dia sukses secara duniawi, sukses intelektualnya, tapi mengkhawatirkan secara spiritualnya, ngeri, Pak. Bahaya.
Nah ini jamaah hukum. Wala budda min at-tahdhib bid-darbi wa nahwihi ma'al amri wal murad bil wali kullin min abawaihi. Nah, bagaimana yang kemudian kalau anak-anak remaja yang kemudian ke masjid masih bercanda, orang tuanya nggak ada, pengurus masjid, pengurus majelis taklim di situ menjadi pengganti orang tuanya, boleh melakukan ambil peran orang tua untuk menertibkan mereka. Pengurus masjid, majelis taklim dalam hal ini boleh menertibkan mereka, tapi bukan untuk menyakiti, ditertibkan, diberikan aturan, diberikan pengarahan. Kalau anak-anak kita kok kemudian naudzubillah min dzalik melakukan satu pelanggaran atau tindakan yang kemudian tidak menyenangkan bagi orang lain, ditegur, jangan marah. Itu resiko. Resiko kita melepas anak dimanapun mendapatkan teguran. Di sekolah adalah haknya para pengajar, para pendidik, wali kelas. Di luar itu haknya, di dalam rumah haknya kita, di luar rumah hak orang lain untuk mengajarkan anak-anak kita. Walau min qabli fayaqsitul wujuh wala budaya bi fi'li ahaduhuma li husulil maqsudiyah. Tujuannya memang untuk maksud dan tujuannya adalah untuk mendidik mereka agar supaya lebih tertib. Ini yang kemudian jamaah kumboh, tapi di sini ada peraturannya juga bahwa memukul yang dianjurkan ini bukan untuk memukul menyakiti. Wa yadribu ma la tarkiha ba'da asyri sinin, dan boleh memukul mereka ala tarkiha kalau mereka meninggalkan sholatnya ba'da asyri sinin setelah 10 tahun. Jadi 7, 9, 10. 7 sudah mulai kita arahkan, 9 kita kasih warning, 10 kita kasih reward dan punishment. Kalau 10 tahun masuk 10 tahun, 9, 10 tahun dia sudah mulai aktif menjalankan, atau sebaliknya yang menjalankan kita kasih reward, yang meninggalkan kita kasih punishment. Dengan cara bagaimana? Ya, tadi kita kasih penghargaan. Makanya beberapa masjid mengadakan penghargaan kepada anak-anak remaja yang sholat berjamaahnya, terutama subuhnya aktif, misalkan selama 40 hari nggak bolong, itu ada penghargaannya. Senang mereka, karena sebenarnya ngundang anak-anak ini paling gampang. Jum'ah, diadakan Jum'ah berkah, didominasi anak-anak, karena motivasinya masih diantara masih itu. Jadi bapak-bapak nanti dululah, jatah Jum'ah berkahnya nanti dulu, biarin dulu untuk anak-anak, untuk tamu. Itu mungkin salah satu untuk memanggil mereka lebih efektif dan untuk mengarahkan mereka. Masih bisa kok diarahkan anak-anak. Jadi Jum'ah berkah dikonsenkan dulu untuk jamaah ya, mungkin kategorinya kan kalau Jum'ah berkah mungkin nggak ngitung fakir miskinnya ya, kan untuk tamu siapapun. Nah ini konsentrasinya dulu untuk tamu, anak-anak. Tuan rumah mah kasarannya lapar juga pulang selangkah 2 langkah sampai rumah, bisa makan di rumah. Warga sekitar katakanlah kalaupun nggak kebagian bisa beli. Jadi jangan kita yang akhirnya nyimpen, jangan akhirnya kita yang rebutan. Konsentrasi untuk diantaranya adalah anak-anak. Itu efektif untuk memanggil mereka, menertibkan mereka, karena salah satu motivasi mereka Jumatan diantaranya itu. Kalau anak-anak masih ada, orang tua janganlah. Oke.
Wa yuribu mala tarkiha ba'da ashri sinin ay ida wasala ilaiha bitamami tis'ah li'annaha mudhinnatul ihtilam warrajih annahuma yadribani biqadril hajah wa in kasura lakin bisyaratin ayyakuna ghair mabruhin. Yang perlu kita ketahui adalah kalau mereka sudah sampai pada sempurna umur 9 tahun dikasih warning, dan kemudian 10 tahun kita kasih reward dan punishment bagi yang menjalankan atau meninggalkannya, karena mereka sudah masuk usia masa-masa usia balik. Kalau bahasa orangnya sudah dikenai hukum, orang balik, orang mukallaf, orang yang sudah dikenai hukum, artinya mereka sudah mulai menanggung salah dan benarnya mereka. Kalau sudah masuk balik atau mukallaf. Warroji menurut pendapat yang paling unggul annahuma yadribani biqadril hajat, memukul mereka itu dengan sekedar hajatnya saja. Wa in kasura, atau misalkan katakan pukulannya pun lebih banyak tapi sekedar hajatnya, sekedar sebagai warning saja pukulannya. Objek yang dipakai pun yang tidak melukai, lakin bisyartin ayyakuna ghair mabruhin, sesuatu yang dipakai yang tidak untuk melukai, bukan untuk emosi, bukan karena ingin melukai, bukan karena emosi. Tentu objek yang dipakai alat-alat yang tidak melukai mereka, tapi cukup membuat mereka mendapatkan peringatan bahwa nggak boleh meninggalkan sholat. Usiamu udah mau balik, usiamu udah mau dewasa, nak. Nah ini falitoyadu salasi marotin, paling enggak pukulan itu cukup 3 kali saja. Nah, khilafan Ibnu Syuraij, ada beda pendapat tentang Ibnu Syuraij. Haitsu qayyadahu biha akhadha min haitsu qaddin. Jadi kalau Ibnu Syuraij mengatakan kalau sekiranya mereka 3 kali belum mendapatkan pelajaran, maka boleh ditambah pukul 4 kali, 5 kali, dan sampai mereka merasa bahwa, nah, yang penting tadi tidak untuk melukai, bukan karena emosi gitu. Nanti kalau emosi repot hasilnya, karena pakainya pakai amarah gitu. Kasaumin atau huwa yajibu alaihi aidun ta'limahuma ma yajibu alaihi ma wa ma yahrum wa yajibu ala ulatil amri qatlu tarikis shalah kaslan in lam yatub. Nah, ini lebih ngeri lagi nih. Ini lebih ngeri lagi. Tapi nanti di ujung ya. Apa saja yang diperintahkan, bukan hanya sholat, ternyata kasaumin seperti puasa atau kohu, tapi semampunya. Puasa sekedar mampunya dia. Si anak ini kuatnya sampai waktunya kapan untuk mendidik anak-anak itu. Kalau biasa kita dulu diajarkan kan, bahkan sampai kita mengajarkan anak cucu kita, diawali dengan zuhur dulu nih, nanti asar kuat, maghrib. Kalau memang nggak kuat, nggak apa-apa setengah hari. Tapi ada yang bilang kalau sekalian aja maghrib itu, nggak kuat ya batalin aja, tapi jangan di waktu misalkan zuhur, asar, maghrib itu. Ya monggo silahkan gimana caranya, yang penting anak-anak kita mengerti akan kewajibannya. Wa yajibu alaihi aidun ta'limahuma ma yajibu alaihi wa ma yahrumu. Nah, bukan hanya mengajarkan sholat, puasa, tapi yang utama adalah taklim, mengajarkan mereka ngaji. Ada pengajian nanti remaja,
Pengajian bukan hanya khusus orang tua saja, dibuka kajian-kajian untuk anak-anak remaja. Wa yajibu alaihi aidun ta'limahuma, bikin kajian-kajian remaja. Supaya nanti mereka tampil. Kita ini kekurangan, Pak. Kekurangan anak-anak remaja yang kemudian mau tampil. Yang sebenarnya pintar tuh banyak, tapi karena nggak dikasih motivasi, nggak dikasih peluang, nggak dikasih kesempatan, anak-anak remaja dia minder. Bahkan untuk nyari MC anak remaja aja susah, MC doang itu. Masjid-masjid lain itu udah anak-anak remaja, bukan hanya MC. Azannya ya remaja, ya MC-nya remaja. Bahkan beberapa kajian itu mereka mengadakan kajian-kajian remaja, ngurus mereka yang ngurus eventnya, yang ngurus kegiatan itu mereka. Jalan, Pak, bagus itu. Orang tuanya hadir, ngasih motivasi, ayo nak tampil. Dengan segala kekurangan kelebihannya kita kasih motivasi. Jadi mereka diberikan peluang untuk betul-betul ngaji. Ini kalau remaja mungkin kalau ada ditanya satu persatu, karena apalagi di daerah sini ya terutama, rata-rata mereka ngaji itu mentok sampai kelas 6 SD atau MI. Selebihnya masuk SMP udah banyak tuh alasan. Tahu udah nggak bisa, Pak. Pulangnya sore, capek, banyak kegiatan, banyak les. Orang tuanya pun nggak motivasi. Oke lah, nggak harus ngaji di TPA. Di rumah ngaji nggak? Di rumah bagaimana? Di sekolahan, mohon maaf, nggak usah ngarepin sekolah. Tanya sama orang tua yang anaknya masuk sekolah sekalipun SD, IT, SMP, IT, tanya berapa kali ngajinya dalam seminggu, berapa kali ngajinya dalam sepekan, dalam sebulan. Apalagi kok maaf yang negeri, yang biasa, misalkan yang negeri yang biasa, yang bukan favorit, tanya mereka ngajinya gimana. Terus kita ngarepin merasa kita udah mencukupi kebutuhannya, nyekolahin di tempat favorit, dirasa udah cukup. Jauh, Pak, masih sangat jauh. Saya pernah membuktikan itu, menyekolahkan anak di tempat yang basicnya agama. Ditanya, nak ngaji nggak dalam seminggu berapa kali? Enggak, seminggu kadang sekali juga nggak mesti. Aduh, itu yang basic agama loh. Ngaji seminggu sekali aja nggak mesti, Pak. Ditambah di lingkungannya nggak diadakan pengajian remaja. Di rumahnya tidak ada kajian-kajian. Terus anak kita mau dibawa kemana? Khawatir kita dengan masa depan mereka. Wajibu alaihi aidun ta'limahuma, mengajarkan ngaji kepada mereka. Ayo nak ngaji nak. Kalau sekiranya nggak sanggup untuk pembiayaannya di masjid, insya Allah bisa, masih mampu, hadir aja, kasih motivasi mereka. Ayo nak ngaji. Ayo, kapan pengurus mau mengadakan kegiatan untuk remaja? Remaja kita tampilkan, ayo. Yang bisa ngaji kita tampilkan ngajinya, bisa ceramah kita tampilkan ceramahnya, yang bisa adzan kita tampilkan adzannya, yang bisa MC kita tampilkan MC-nya, yang dia bisa ngatur event kegiatan silahkan, monggo silahkan. Yang bisa tim editor silahkan, yang bagian pengambilan gambar silahkan, video silahkan. Apa kemampuan mereka kita kembangkan dari sini. Rasul dulu begitu, Pak. Rasul itu dulu bahkan mengatur strategi perang dimulai dari masjid. Bahkan sampai urusan rumah tangga, banyak bapak-bapak yang curhatnya di masjid. Urusan rumah tangga, Rasul menerima itu semuanya.
Jadi makanya wajar ketika masjid ini cikal bakal yang kemudian menjadi cikal bakal dimulainya peradaban itu dimulai dari masjid, insya Allah. Oke. Wa yajibu alaihi aidan ta'limu ma yajibu alaihi wa ma yahrum. Diajarkan mana yang wajib, mana yang halal, mana yang haram. Mereka tahu, apalagi sekarang penyakitnya itu bahaya. Penyakit judol, judi online, penyakit pinjol, pinjaman online. Yang tidak kalah bahayanya, ternyata masuk kategori penyakit psikologis adalah penyakit FOMO, fear missing out. Fear of missing out. Penyakit FOMO, anak-anak remaja sekarang kita mengerikan, Pak. Kenapa mengerikan? Ini penyakit. Mereka takut ketinggalan zaman, takut tertinggal pergaulan, takut dikata kuno, kampungan. Sehingga tren-tren itu mereka munculkan di media sosial. Tren joget-joget lah, tren pamer aurat lah. Karena kalau nggak ngikutin itu mereka takut dikata nanti dibilang norak, kampungan, ketinggalan zaman, nggak gaul. Ini penyakit yang melanda sekarang anak-anak remaja kita. Ngikutin tren negatif tanpa bimbingan. Yang penyakit FOMO tadi, fear of missing out. Penyakit takut tidak diakui oleh teman-temannya karena nggak satu circle. Takut dibilang ketinggalan zaman, norak, kampungan, ya Allah. Ditambah lagi penyakit itu diperparah dengan melihat di media sosial teman-temannya jauh lebih baik, lebih sempurna. Muncul penyakit hasud, iri, dengki dan lain sebagainya dengan teman-temannya. Ini berbahaya kalau nggak kita kontrol juga. Kalau penyakit itu sudah menjangkiti anak cucu kita, putra putri kita, karena nggak diarahkan. Sekarang itu tren itu di mana-mana, Pak. Yang tren yang joget-joget lah, yang pamer aurat lah, cuman nyari viewersnya saja, nyari followersnya saja. Kenapa enggak kita pengennya viewersnya dari Allah, followersnya dari Allah, berupa pahala, pujian dari Allah, penghargaan dari Allah? Bukan, kita ini masih haus validasi dengan sesama manusia, masih haus pengakuan manusia. Kalau nggak diakui oleh manusia, kita merasa minder, merasa ketinggalan zaman, merasa kampungan. Makanya ada tren-tren baru yang kemudian menjangkiti anak-anak kita. Penyakit ternyata itu. Itu adalah bibit-bibit penyakit. Makanya jujur ya, mohon maaf sekali. Kalau melihat anak-anak joget-joget itu paling risih rasanya. Kalau mulai kelihatan anak, kalau di rumah atau di mana udah mulai kelihatan juga, langsung peringatan keras. Bahaya nih, Pak. Karena nanti tren satu redup, muncul tren berikutnya diikuti oleh remaja-remaja kita. Karena itu bukan hanya remaja, Pak. Karena ini lagi bahas remaja, emak-emaknya juga nggak mau ketinggalan zaman. Kadang bapak-bapaknya juga nggak mau ketinggalan zaman. Begitu penyakit yang disebut dengan penyakit FOMO, fear of missing out, yang bahaya menjangkiti anak-anak remaja. Makanya gimana? Ya arahkan, ajarkan mereka mengerti tentang kewajiban, tentang hak halal dan haramnya. Ngaji, mereka ajarkan ngaji, menampilkan bakat-bakat positifnya, tampilkan kasih motivasi, fasilitasi
sebagai pengurus, pejabat di lingkungan, pengurus tempat ibadah di lingkungan, berhak dan dianjurkan untuk menyiapkan itu semua regenerasi untuk kita. Kalau kita katakan itu masih hitungan berapa lama lagi sih? Berarti kita tinggal sekarang menampilkan anak-anak remaja kita. Nanti kita adakan hari besar itu, momentum hari besar itu, percayakan kepada anak-anak remaja yang baca Qur'annya, yang sehari tilawahnya, yang hadrohnya, biar enak juga dengerin. Jangan orang-orang tua suruh hadroh, suaranya yang tahu kemana, musiknya kemana. Nah ini kesempatan, bukan mengecilkan peran orang, tapi waktunya kita memberikan kesempatan anak-anak remaja, kita tetap tampil sebagai motivator, sebagai pendukung, sebagai supporternya, sebagai orang-orang yang kemudian menasehatinya. Tetap ada kita sebagai orang tua. Nah itu kita tampilkan. Saya ingat dulu waktu kisaran tahun 2000-an, di kampung kami itu dulu setiap tahun halal bihalal itu selalu diadakan satu kampung bikin panggung, itu khusus menampilkan anak-anak remaja, terutama yang dari pesantren. Wes apapun hasilnya, pokoknya tampilin aja, gitu. Senang itu. Wah, anak-anaknya antusias, yang ceramah, yang pantun, itu bagus-bagus. Tapi bergesernya hari, mungkin ada titik jenuhnya juga mungkin ya. Akhir-akhir ini udah mulai bergeser, udah mulai manggil kiai dari luar. Rasa-rasanya bagi saya, mohon maaf, begitu malah cukup membosankan. Kalau kita suruh dengerin ceramah aja, menokohkan satu orang saja, bagi saya itu cukup membosankan. Kenapa? Karena kita tidak lagi memberikan peluang kepada anak-anak remaja. Ini apa? Remajanya vakum, remajanya berhenti di situ, bahkan cenderung perannya mati anak-anak remaja. Hingga kenapa? Mereka nyari peran, nyari tempat yang membuat mereka nyaman, bisa berekspresi meskipun negatif di luar sana. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau ada kenakalan remaja, kita yang patut untuk muhasabah. Kenapa kok remaja bisa segininya? Kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa ada kejahatan? Ada naudzubillah yang lain-lainnya macam-macam. Karena ternyata peran kita sebagai orang tua, pengurus masjid, majelis taklim, musola, pengurus wilayah, pejabat setempat tidak memberikan mereka akses untuk mereka mengembangkan potensinya dalam hal yang positif. Kiranya ini jamaah Allah untuk memberikan sebenarnya punishment ini bukan hanya untuk anak-anak yang meninggalkan sholat, tapi juga punishment itu pengingat buat kita semuanya. Kalau mohon maaf, walaupun tidak sholatul mustaqim, kita tutup dengan kitab majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.